Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, insyaallah kesemuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sudah masuk ke nomor kontak kami. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, baik, baik. Bagaimana cara istiqomah, Ustaz? Karena memang saya alhamdulillah sudah mulai belajar hijrah, belajar memperbaiki diri, sudah mulai menjauhi keburukan-keburukan yang pernah saya lakukan dahulu. Tetapi istiqomah itu berat, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz? Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita. Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan terhunjam dalam jiwa kita. Sehingga kita bawa iman itu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kalau ngomong-ngomong istiqomah, kalau kita beramal tuh atau apa saja perkara agama kita, hal yang terpenting dalam ibadah adalah istiqomah. Itu. Kenapa istiqomah adalah perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Inna sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Tuhan kami adalah Allah. Artinya ketika orang sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, maka sudah satu paket. Saya akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Kemudian komitmen dengan apa yang sudah dilakukan. Maka tatanazzalu alaihimul malaik. Maka pada turun para malaikat. Pada turun malaikat untuk apa? Untuk mendoakan. Untuk mendoakan orang yang istiqomah. Saya mengatakan, "Ala takhafu wa la tahzanu." Kalian jangan takut, jangan merasa sedih, kata Allah di situ. Wa absyiru bil jannah. Dan berikanlah kabar gembira untuk mereka orang-orang yang istiqomah tadi bil jannah dengan surga yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqomah. Jadi kenapa istiqomah berat? Karena hadiahnya surga teman sekalian. Kalau mudah mungkin ya kipas angin begitu kan, atau ya hal-hal apa saja gitu. Ini surga bagiannya orang yang istiqomah itu. Maka teman-teman sekalian, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Ihya, cara kalau kita pengen istiqomah itu ada 5M. Ya. Ada 5M. Kata beliau, kalau pengen istiqomah, pertama kita harus menerapkan 5M. M yang pertama muraqabah. Muraqabah itu may ya'lamu annahu yara. Muraqabah itu ihsan. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ibadah seakan-akan melihat Allah, seperti itu. Benar-benar ihsan, benar-benar kita pengen merasa diawasi. Nah, kalau kita sudah ibadah, kemudian kita merasa diawasi, ya sudah otomatis nggak ada pengen dipuji, nggak ada pengen dilihat orang, nggak ada. Kita pengen, udah sudah dilihat sama Allah, kita sudah yakin dalam hati kita diawasi sama Allah. Jadi kalau dalam hati kita sudah merasa diawasi, ya sudah. Insya Allah kita akan istiqomah terus. Insya Allah kita akan melanjutkan meneruskan amal ibadah kita. Karena tidak ada tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari muraqabah tadi. Lalu yang kedua, teman sekalian, M yang kedua adalah muahadah. Muahadah ini artinya kita harus punya perjanjian.
pada diri kita. Perjanjian artinya komitmen. Misalkan, oh dalam seminggu ini saya harus baca Quran setiap hari satu harinya satu harinya misalkan satu halaman gitu. Nah, satu halaman. Terus tahajudnya oke misalkan 2 rakaat minimal gitu kan. Oke misalkan Senin Kamisnya udah Senin dulu deh puasanya kayak gitu. Itu misalkan begitu terus kita punya bagan. Nah, kemudian setelah itu muhasabah. Kita mesti muhasabah, mengkoreksi, mengecek. Oh, yang sudah saya janjikan nih, yang sudah saya cross check nih apa nih? Oh, ternyata kemarin saya nggak puasa. Nah, nggak puasa tuh udah apa namanya disilang. Oh, kemarin tuh saya apa namanya enggak sedekah. Oh, kemarin tuh saya enggak sampai satu halaman baca Qur'annya. Gitu. Kita tidak menepati janji gitu kan. Tidak menepati apa namanya komitmen kita. Maka masuk ke M keempat muaqabah. Nah, ada hukuman, ada hukuman. Maka teman sekalian, misalkan tapi mau hukum yang mendidik ya. Contoh misalkan kita sudah punya komitmen nih, oh insyaallah setiap hari satu halaman baca Quran. Tiba-tiba misalkan kita nggak sempat baca, bahkan atau ada hal-hal yang kira-kira meninggalkan kita baca Quran, meninggalkan komitmen kita, maka hukumannya apa? Hukumannya misalkan mengutin sampah, atau misalkan kita sedekah 5.000 kayak gitu, yang mampu-mampu aja teman sekalian. Kayak gitu. Jadi insya Allah kalau seperti itu akan dawam terus seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mujahadah. Mujahadah itu semangat. Kemudian ada usaha yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, termasuk mujahadah ini ada doa. Jadi teman sekalian, yang terakhir adalah mujahadah. Mujahadah itu semangat, artinya benar-benar kesungguhannya luar biasa. Nah, maka di balik kesungguhan ini ada usaha yang dilakukan, yang keempat tadi, yang kemudian yang mujahadah yang kelima, kemudian ada doa yang dipanjatkan. Itu. Jadi nggak bisa kita sudah bikin cross check segala macam tanpa doa. Kenapa? Karena hidayah Allah yang kasih, ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam ibadah kita, ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.